Pemirsa, menjelang Pilpres 2024, gerakan Salam 4 Jari viral di media sosial X dan Instagram. Gerakan ini diinisiasi oleh Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia, John Muhammad. Gerakan Salam 4 Jari ini merupakan ekspresi untuk memilih selain paslon 02, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024. Atau dengan kata lain, gerakan ini mengajak masyarakat memilih antara paslon 01 Anies Muhaimin atau paslon 03 Ganjar Mahfud. Sesuai dengan makna simbol Salam 4 Jari, yakni gabungan paslon 01 dan juga 03. Ya, gerakan Salam 4 Jari tengah ramai diperbincangkan jelang kontestasi Pilpres 2024. Lantas apa makna dan tujuannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pencetus gerakan Salam 4 Jari yang juga Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia, John Muhammad. Lalu ada juru bicara Timnas Amin, Bang Mustafa Narawardaya. Begitu juga dengan dari TKN Prabowo Gibran ada Bang Dede Prayudi. Lalu ada jubir TPN Ganjar Mahfud, Bang Miftah Sabri. Selamat sore ya abang-abangku. Selamat sore teman-teman semuanya. Bang John, saya pengen tahu ya, selamat ini. Sore, Om Semi. Ya, selamat sore Bang. Saya ingin ke Bang John. Bang John, boleh diceritakan bagaimana awal mulanya gerakan ini? Ya, ini sebenarnya eskalasi ya. Jadi kalau ada yang bilang takut, enggak, kita marah. Jadi jatuhnya kita perkembangan di dalam proses pencalonan. Kita tahu bahwa pencalonan 02 penuh dengan praktek-praktek yang melanggar etika, dan terus terang pemicunya adalah, dan ini keluar gitu pemicunya kalau buat saya pribadi memang karena sebagai presiden menyatakan diri bahwa dia akan berpihak dan akan berkampanye gitu, dan bahkan dia secara jelas gitu mencoba menjelaskan pasal-pasal yang mendukung bahwa dia bisa mencalonkan diri gitu ya, dan dia bisa mendukung orang lain gitu ya. Nah teman, itu menurut saya jadi pemicunya. Yang kedua kesadaran yang orang lupa bahwa upaya menang satu putaran itu sangat bisa terjadi dan mungkin terjadi ketika paslon nomor 1 dan 2 dan 3 itu di bawah 25%. Jadi matematis aja, kalau masing-masing 25%, maka dengan sendirinya 02 itu akan menang. Nah, upaya yang Bang John, 1 maupun 3 itu saling membutuhkan. Oke. Halo, kedengaran? Iya, kedengaran Bang John. Yang kedua tadi kesadaran agak terputus kira-kira Bang John. Ya, jadi kesadaran orang-orang bahwa hari ini sebenarnya baik paslon nomor 1 maupun paslon nomor 3 itu sesungguhnya sama-sama saling membutuhkan. Karena secara matematis mereka 25%. Artinya apa? Nggak boleh antara keduanya itu di bawah 25%. Karena kalau di bawah 25%, maka dengan sendirinya angka 51% akan tercapai untuk 02. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan gitu. Itu aja sih, 2 itu yang menurut saya penting. Jadi melawan satu putaran, dan kita berharap Pilpres ini bisa lebih panjang gitu ya, bisa 2 putaran, dan tentu berharap bahwa kalau dari saya punya ini pilihan pribadi ya, pendapat pribadi. Menurut saya memang harus 02 ini harus dikalahkan. Gitu. Jadi tujuannya untuk tidak satu putaran dan mengalahkan 02 seperti itu ya Bang John tujuannya? Iya, betul. Oke, saya ingin ke Bang Dede Prayudi. Bang Dede gimana? Bang Dede? Masih di mute kayaknya Bang Dede. Oh ya, sorry. Nggak apa-apa. Saya sudah 2 kalimat padahal. Iya, nggak apa-apa. Bagi Silakan. kami fokus kepada diri sendiri aja, Mas Semi ya. Kami fokus dalam kerja-kerja menggalang dukungan. Alhamdulillah ya, minggu lalu kami berhasil membuat 20.000 santri di Jawa Timur deklarasi mendukung Prabowo Gibran ya. Alhamdulillah
kemarin baru saja Ibu Khofifah ya menyatakan bergabung dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan lain-lain. Kemarin saya baru meresmikan beberapa relawan baru ya, bahkan salah satu organ relawan itu berhasil membuat aplikasi yang bisa mengawal suara dari TPS hingga ke KPU di tingkat pusat ya, bahkan mereka bilang itu lebih akurat dan bisa lebih cepat daripada quick count. Jadi bagi kami yang hal-hal yang seperti ini tidak terlalu kami hiraukan karena kami fokus kepada diri sendiri. Biarkanlah yang lain fokus kepada kami, tapi kami juga fokus kepada diri sendiri dan menangan itu sekarang berada di pihak kami. Begitu Mas Ami. Baik, oke. Saya ingin ke 01 dulu, Bang Tova. Bagaimana dengan salam 4 jari ini dan kepercayaan diri dari kubu 02 sendiri? Kami sangat percaya diri ya, Mas Ami. Jadi kayak begini, kalau kita berbicara survei ya, kemarin sudah ada beberapa survei yang menyatakan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran sudah di atas 50%. Tapi oke, ya, kita mencoba untuk membicarakan survei yang umumnya dijadikan rujukan, yaitu misalnya yang terakhir adalah indikator. Dan di sana elektabilitas Prabowo Gibran itu sudah di angka 48%. Dan baik. Satu kalau nggak salah ada yang di 22, ada yang di 21, 20. Tapi intinya kayak begini, apabila yang tidak tahu garis miring tidak jawab itu kita negasikan dulu, ya, maka elektabilitas Prabowo Gibran itu sudah di atas 50%. Atau elektabilitas paslon nomor 1 dengan nomor 3 apabila digabung itu di bawah ya, di bawah elektabilitas paslon kami. Jadi kita tinggal melihat yang tidak tahu tidak jawab ini, yang 6% ini nanti sebarannya distribusinya kemana gitu. Tapi kalau tidak ada kejadian-kejadian yang terlalu besar, tidak ada momentum yang terlalu mengganggu ritme apa yang terjadi sekarang, kami meyakini distribusinya tidak akan terlalu jauh dengan pola yang sudah ada sekarang. Begitu Mas Ami. Oke, saya ingin ke Bang Mustafa. Bang Mustafa, dengar suara saya Bang? Tolong di-unmute Bang. Bagaimana respon dari kawan-kawan di 01 sendiri? Masih di mute nampaknya Bang Tova. Baik, nampaknya kami masih ingin memulihkan koneksi dengan Bang Tova. Saya ingin ke Bang Miftah dulu, Bang Miftah. Apakah mendengar suara saya Bang Miftah, bagaimana responnya terkait dengan salam 4 jari, lalu tadi mengatakan bahwa 01, 03 digabung, bahkan itu masih di bawah 02 sendiri. Bang Miftah. Baik, pertama salam 4 jari ini adalah sebuah movement ya, sebuah civic inisiatif kewargaan yang patut kita apresiasi dengan argumen, idealisme, dan logikanya sendiri. Tapi menurut kami dari sisi di 03, ini pilpres sebenarnya susah untuk kita katakan bisa satu putaran. Kenapa? Justru kalau kami merujuk daripada data internal kita, kebalikan yang tadi Mas Uki, bahwa gabungan daripada 03 dan 01 itu kira-kira berkisar di 55%. Memang 42 atau 45, ada yang bilang 47. Tapi kita sebenarnya kalau mau melihat kejadian ini, kita punya referensi yang paling solid. Referensi yang paling solid itu adalah di Pilkada DKI ketika ada Anies Sandi, Ahok Jarot, dan Agus Silvi. Itu tegas sekali ya, bahwa seluruh pemilih Agus Silvi itu pergi ke Anies Sandi. Dan saya waktu itu adalah pelaku di dalamnya. Artinya apa? Ketika dalam posisi yang sangat keras, incumbent insentif dimiliki oleh pasangan Prabowo Jokowi Junior ini, maka dia tidak sampai kepada 50%. Artinya, dia sudah top of ceiling. Jadi Prabowo Jokowi Junior ini sudah top ceiling, masyarakat sudah mengatakan say no itu more than 50%. Artinya apa? Kita melihat bahwa kalau misalnya tadi indikator dirujuk 47, 48. Artinya 52%, 53% orang sudah say no to 02. Nah ini yang menurut saya
hal yang menurut kami ya ini sebuah dolanan politik, ya kan? Ini permainan politik. Tapi referensi sudah ada. Dan jangan lalai juga, Mas Uki. Dulu itu approval rating Ahok saya ingat kok 75, 74, 78 kayak sekarang. Tapi ada orang yang apresiat kepada kerja beliau, tapi ketika pemilu tidak lagi memilih beliau. Dan itu juga yang kita lihat. Bahwa orang apresiasi kepada kinerja Pak Jokowi, yang sekarang putra kandung beliau, Jokowi Junior, adalah wakil daripada Pak Prabowo. Tapi orang-orang yang itu bisa juga objektif, you push us untuk pilih your son punya anak, you punya anak, kita nggak pilih. Jadi, nah situasi ini terjadi. Nah, untuk melihat bagaimana kerjasama 03 dan 01, ya saya melihatnya begini ya. Pada hari ini menurut saya pasangan 02 itu aliran politiknya jelas realisme. Dan pasangan 01 dan 03 ini jelas idealisme. Jadi memang orang-orang idealis ini sekarang berkumpul di 03 dan 01. Dan orang-orang yang realisme ini berkumpul di 02. Nah, ada pepatah dari Kabupaten Semarang tuh. The same bird flock together. Burung-burung yang sama ini akhirnya terbang bersama-sama. Jadi kalau kami orang-orang idealis ini nanti berkumpul, nah ini barang mantap. Nah ini barang mantap. Oke. Bang Tova, saya ingin ke Bang Tova. Apakah sudah bisa atau sudah terhubung, Bang Tova? Bang Mustafa? Oke. Halo Bang Mustafa. Bagaimana respon dengan salam 4 jari ini menurut 01? Ya, kita perlu memberi apresiasi karena civil society itu perlu ya untuk memberi jawaban netral. Artinya netral itu netral tidak pada 0103 karena kita cuma 3 paslon, tapi gerakan masyarakat ini betul-betul murni yang mereka merasa tanda petik jengkel ya. Karena apa? Saya hanya bisa membaca ya karena saya tidak kenal Mas John ya. Saya sama tapi dengan gerakan ini maka saya baru kenal ya baca-baca tadi di Google, ternyata bagus juga. Artinya masyarakat itu bisa berpikir dengan akal sehat, dengan berpikir dengan logika yang bagus, karena 02 itu sudah merahkan apa saja seolah-olah itu serba kurang gitu. Apa yang belum dikeluarkan oleh 02 padahal semuanya sudah keluar tapi tetap tidak percaya diri. Ini yang membuat arogansi itu keluar. Oleh karena itu jangan kaget kalau kemudian Pak Jokowi kemarin selain juga mengeluarkan salam 2 jari dari mobil kepresidenan, juga kemudian tidak puas, kemudian mengajak pamer makan-makan di tempat terbuka, makan bakso, makan apa itu, mulai dari AHY, kemudian Ketua Umum Golkar, dulu Mas Zulkifli Hasan, kemarin barusan Pak Prabowo. Saya nunggu kapan Pak Jokowi itu ngajak makan siang dengan Gibran. Berdua saja itu, mau ngomong apa mereka berdua itu. Sesungguhnya ini menunjukkan bagaimana Pak Jokowi sudah tidak netral, ya tidak sesuai dengan janji beliau ketika atau sumpah beliau ketika dilantik ya sebagai presiden. Tentu ini sudah tidak sehat lagi ya, karena seorang presiden disumpah untuk seadil-adilnya, tetapi ternyata dalam prakteknya ya bagaimana bisa adil wong dia berpihak kan. Oleh karena itu untuk meyakinkan bahwa presiden itu boleh berkampanye, kemarin saya sempat ditanya televisi swasta lain ya, apa lazim ya seorang presiden itu menunjukkan diri sendiri ya dengan membawa kertas kedegapan itu, dengan menunjukkan pasal 299 ayat 1 terlalu baik. Kenapa harus presiden? Bansos juga harus presiden. Memberikan amplop harus presiden, memberikan beras harus presiden. Saya rasa ini bukan tugas-tugas beliau. Beliau itu makro ya. Jadi bukan langsung ke rakyat seperti itu, apalagi menjelang pemilu. Apa nggak ada menteri lain? Menteri sosial kemana sih? Sampai hari ini kok tidak pernah kedengaran suaranya. Biasanya viral itu di Twitter itu dengan marah-marahnya, dengan nunjuk-nunjuk. Sekarang kok nggak ada semua dikerjakan Pak Jokowi sama koalisi. Tentu ini tidak lazim. Maka saya rasa pembacaan saya ya, kalau Mas John itu akan menyimpulkan, wah kalau begitu 02 itu nanti kalau kita main ini antara 1 dan 3
gerakan ini. Musuh bersama jadinya. Karena apa ya? Tidak lazim untuk terlalu lebay. Oke, baik. Bang John, bagaimana responnya Bang John terkait dengan yang sudah dikatakan oleh ketiga jubir para paslon? Lalu apa respon masyarakat dengan gerakan 4 jari ini? Ya, pertama saya memang kaget dan terus terang terima kasih bahwa gagasan ini sebenarnya mencerminkan hati yang paling dalam dari teman-teman atau masyarakat kebanyakan gitu. Dan memang betul golputnya itu kan yang belum undecided atau golputnya itu kan tinggi ya 6%, ya, 6%. Ada juga yang sampai puluhan gitu. Jadi memang sebenarnya tujuannya bukan sekedar tolak gitu ya, tetapi atau ngajak untuk milih 1 atau 3 gitu. Bukan sekedar itu, tapi kita pengen pemilu kali ini betul-betul digunakan dengan baik gitu. Kita harus ingat bahwa laporan-laporan para pemantau pemilu menunjukkan bahwa kemungkinan untuk menggunakan praktek-praktek curang di dalam pemilu itu masih terus berlangsung gitu. Jadi salah satunya adalah menggunakan kertas suara yang kosong. Jadi memang di tahun 2024 ini tanggal 14 itu datang berbondong-bondong. Untuk kemudian menggunakan hak suaranya. Nah, dalam rangka mengekspresikan kepentingan-kepentingan politiknya, ya silakan pilih. Nah, kalau dari kami terus terang, memang kami mengarahkan kepada teman-teman atau warga gitu untuk memilih 1 atau 3. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kekuatan politik 02 hanya bisa atau hanya mungkin itu dilakukan dengan ada koalisi yang besar, dan kita pengen membantu koalisi ini terbentuk. Dan kita sadar juga bahwa elit-elit itu juga katakanlah suka berkhianat gitu ya. Jadi tahu-tahu nanti di babak kedua, di putaran kedua mereka malah udah kita bantu, tapi mereka kemudian malah pindah kemana gitu. Jadi kita berharap ini menjadi oposisi yang serius. Kalau tadi dikatakan oleh wakil dari 03 maupun 01 gitu, bahwa ini kalau bisa permanen gitu. Kalah, menang harus jadi kekuatan politik yang permanen. Baik. Kita berharap itu. Bahwa soal ada tantangan ideologis dan lain, saya pikir itu sangat mungkin. Saya ingat di tahun baru itu bisa terjadi. Koalisi semacam itu bisa terjadi. Itu aja sih, Mas. Baik. Oke. Bang Dede bagaimana? Ini bahwa mengatakan apakah memang ya di samping bahwa mungkin tadi Bang Dede mengatakan bahwa 02 ini cukup percaya diri dengan yang sudah dilakukan dan yang sudah didapat berdasarkan hasil survei. Tapi bagaimana dengan tadi tanggapan dari 01 dan 03 terkait dengan 02 sendiri, bahwa misalkan bahwa Bapak Jokowi harus terlihat membagi-bagikan bansos lah, kenapa harus dia lah, seperti itu, bagaimana? Ya, pertama-tama saya ingin merespon ya bahwa di musim pemilu ini kerja politik itu cuma 2 ya. Pertama adalah kerja ideologis, kedua adalah kerja elektoral, gitu ya. Ketika ya 2 sisi, 2 kubu, yang satu kiri, yang satu kanan ya, kemudian mereka ingin berkoalisi, percayalah bahwa ini bukan kerja ideologis, ini cuman atau ini sekedar kerja elektoral, ini adalah langkah-langkah pragmatis. Mereka justru sudah mengorbankan nilai-nilai ideologinya hanya untuk ya kerja-kerja elektoralnya gitu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua ya terkait dengan Pak Jokowi ya, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya adalah hal-hal yang sangat normatif. Pak Jokowi mengatakan sesuatu yang termaktub di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 gitu. Dan Presiden boleh berkampanye. Beliau tidak mengatakan bahwa saya akan berkampanye ya. Bahwa Presiden boleh berkampanye itu memang boleh gitu. Pak Jokowi waktu maju ke putaran kedua, bukan putaran kedua, periode kedua itu berkampanye gitu. Bahkan ya Pak SBY juga dulu waktu mau masuk ke periode kedua juga berkampanye. Ibu Megawati juga pernah ya waktu mau masuk ke periode kedua juga berkampanye. Semuanya sah-sah saja, tapi kan ada rambu-rambunya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Presiden boleh memihak dalam artian kalau di level aktivitas bahkan boleh berkampanye, tapi memang ada rambu-rambunya. Full stop di situ.
bahwa kemudian Pak Jokowi memiliki preferensi sendiri, Pak Jokowi juga insan politik, ya, itu disahkan, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, ya, bahwa kemudian Pak Jokowi makan dengan Pak Prabowo atau bersepeda dengan Pak AHY, ya, sehari sebelumnya bahkan dengan Mas Kaisang ketum kami. Oke. Ini juga sah-sah saja, gitu. Kewenangan, ya, menggunakan aparat di lapangan untuk memenangkan paslon tertentu. Nah, justru saya ingin mengingatkan ya bahwa ya yang pemerintah di sistem pemerintahan yang otonom itu nggak hanya pemerintah pusat, tapi juga ada pemerintah daerah. Dan sudah terbukti, ini bukan asumsi-asumsi yang tadi sudah seperti yang dikemukakan ya. Sudah terbukti oleh Bawaslu bahwa DPC PDIP Perjuangan telah menggunakan wewenangnya menginstruksikan pemerintahan Majalengka ya untuk memenangkan paslon nomor 3. Dan ini hanya baru di Majalengka, belum lagi di Babel ya, belum lagi di Papua. Jadi 2 poinnya yang sudah dibuktikan oleh Bawaslu, yaitu pertama menggunakan kegiatan berbasis APBD, kedua menginstruksikan aparat-aparat di pemerintahan Majalengka untuk memenangkan paslon nomor 3. Nah, ini bukti konkret ya. Jadi jangan karena tidak yakin menang, tapi kemudian nggak siap kalah ya, terus wibawa pemilu diruntuhkan, begitu Mas. Baik, saya ingin ke Bang Miftah dulu. Bang Miftah, ini bagaimana, ini sekalian closing statement ya nampaknya ya, abang-abangku, karena memang waktunya terbatas. Bang Miftah, terkait dengan gerakan Salam 4 Jari ini seperti apa? Apakah memang baik untuk 03 ke depannya atau bagaimana? Tolong di-unmute dulu Bang Miftah sebelum terlalu jauh. Oke. Yang penting kita melihat 03 melihat ini adalah sebuah civic inisiatif kewargaan. Itu tentu inisiatif yang sangat baik. Dan kalau kita memperhatikan situasi hari ini, mungkin saya sedikit aja tadi tanggapin sedikit. Sebenarnya masyarakat sudah punya nalarnya sendiri. Dan orang udah tahu bahwa Pak Jokowi pasti mendukung anaknya. Dan migrasi seluruh pendukung Jokowi itu udah kelar. Dan masyarakat sudah, sebenarnya nggak apa-apa Mas Uki, kalau Pak Jokowi lebih terang aja, lebih terbuka ya silakan. Karena menurut kita migrasinya sudah selesai. Tapi Pak Jokowi itu kan presiden yang sebagai yang tadi antum sampaikan itu ya sebagai kepala pemerintah, dia pemimpin politik. Tapi sebagai kepala negara, dia adalah presiden semua orang, bahkan yang tidak memilih dia. Kalau kita cek risalah undang-undang pembentukan dan berkampanye itu untuk presiden yang incumbent. Sudah habis periode kedua, mau mencalonkan anaknya. Nah, itu kekosongan hukum. Di sini masyarakat ingin kebijaksanaan dan wisdomnya Presiden Jokowi. Tapi kenyataannya, ternyata kita melihat ini memang ada old Jokowi yang idealis dan ada old Jokowi yang realis. Old Jokowi ini penuh idealis ini, yang dulu didukung Uki. Nah, new Jokowi yang baru ini realis saja. Kekuasaan dipakai. Ini bisa asal hitungannya menang saja. Tapi ternyata sudah dilakukan semuanya itu, more than 50% sudah say no kepada inisiatif Pak Jokowi yang mengendorse atau mendukung anaknya untuk menjadi pasangan daripada Prabowo Jokowi di junior itu. Kira-kira begitu. Baik, Bang Mustafa, closing statement Bang Mustafa terkait dengan gerakan Salam 4 Jari ini, Bang Mustafa. Halo. Ya, silakan Bang Mustafa. Ya, saya rasa gerakan 4 Jari, saya fokus ke 4 Jari ya. Ini adalah dalam upaya untuk menyelamatkan demokrasi terlebih dahulu, dan saya sangat apresiasi itu karena saat ini sejak tahun 2014 demokrasi kita tuh seolah-olah rusak porak-poranda ya. Oleh karena itu saya berkomitmen, kami berkomitmen, pertama kali adalah kita selamatkan demokrasi dulu untuk bisa bermain fair. Uang penentuan cawapres saja dengan kong kali kong melalui MK, itu yang pertama ya. Jadi syaratnya kalau demokrasi sudah bisa kita selamatkan, maka pemilu bisa dilaksanakan dengan fair. Kemudian yang kedua, soal kepercayaan diri. Sejak dulu saya lama dekat dengan Pak Prabowo. Tahun 2004 pun Pak Prabowo sudah ikut konferensi di Partai Golkar. Sayang kalah ya dengan Wiranto. Lalu bentuk Partai Gerindra. Tahun 2009 ketika beliau dengan Prabowo Hatta juga kepercayaan luar biasa. Kepercayaan luar biasa tinggi. Tahun 2014 juga sama. Tahun 2019 juga sama, kepercayaan terlalu tinggi bahwa pemilu yang kemarin itu sempat sujud ya karena merasa
menang 63%. Terlalu percaya diri. Baik. Dia yang sekarang ini, saya rasa confident-nya menjadi over confident. Oleh karena itu saya ingatkan saja, tolong diukur ya, apalagi nanti debat terakhir ini, ya tolong siapkan mental, fisik dan mental ya, supaya Pak Sofa siap berdebat. Karena nanti Anies akan menyerang dengan habis-habisan. Sehingga saya pesankan kepada paslon 02, siapkan tim medis yang lengkap, kemudian persiapan yang kemungkinan mungkin Prabowo lempar handuk, ini harus disiapkan. Karena Baik. debat terakhir, jadi jangan terlalu overconfident. Kalau ingin menang itu sudah 3 kali ikut pemilu kalah, apalagi nanti kalau kalah lagi, apa stres kan, kasihan kan? Kira-kira seperti itu lah. Baik, terakhir saya ingin ke Bang John deh. Bang John, maaf ya, Bang Dede tadi sudah kan, ini sudah saya cukup adil membagi ininya. Sekarang saya ingin Bang John closing statement terkait dengan gerakan salam 4 jarinya Bang. Singkat saja. Iya, pertama jangan golput. Itu pesan saya ke teman-teman atau di forum ini saya minta semua orang untuk tidak golput. Gunakan hak pilih dengan memeriksa baik-baik. Dan apa yang saya tawarkan dengan teman-teman gerakan 4 jari ini atau salam 4 jari ini adalah inisiatif yang didasarkan analisis ya kelompok sendiri gitu bersama-sama teman-teman untuk kemudian menyelamatkan demokrasi. Tadi udah betul menyelamatkan demokrasi. Kita sadar bahwa tadi ada yang kurang itu, saya pengen bilang bahwa ada bagian yang luput dibacakan oleh Pak Jokowi, yaitu pasal terakhir. Pasal terakhirnya atau ayat terakhirnya mengatakan bahwa tidak terhubung dengan hubungan keluarga dan kerabat. Nah selama ini masih ada hubungan gitu. Makanya begitu situasi itu kami mengambil keputusan semacam ini. Baik. Dan sekali lagi kita berharap pemilu ini tidak jadi rusuh gitu ya. Dan kalau mau menghukum rezim yang sekarang sedang memimpin, hukumlah di tempat pemungutan suara. Baik. Itu aja. Baik, terima kasih atas waktunya buat para abang-abangku sore hari ini. Semuanya. Bang Dede, Bang Mustafa, Bang John, Bang Miftah. Kita berharap pemilu kali ini semua berjalan juber dan thank you. luber dan judil. Selamat sore semuanya.